Saat ini, industri kreatif di Indonesia sudah mulai berkembang. Dan ini melibatkan banyak generasi muda. Industri ini bisa sangat menguntungkan jika ditekuni dengan baik. Dan bisa menjadi alternatif lain untuk dijadikan profesi. Hai pemirsa My Job My Hobby. Kali ini di episode perdana saya Mei, kita akan mengulik sebuah kisah yang sangat-sangat inspiratif. Kenapa inspiratif? Karena di kisah kita kali ini kita bakalan ketemu sama seseorang yang mengubah hobinya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Wow, keren banget kan? Gimana sih hobi bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan? Nah, langsung aja, kali ini saya udah janjian sama orangnya. Yuk, ikutin terus! Habis dari 2-3 menit ini kemana nih? Kita bilas pakai air, jadi di film itu kan akan nempel, jadi nanti dia bakal rontok, jadi mirip lebih. Hai pemirsa My Job My Hobby. Sekarang saya udah ada di depan markasnya di situ Apparel Headquarter. Nah, pemirsa juga penasaran kan? Saya juga penasaran. Nah, langsung aja hari ini saya udah janjian sama ownernya langsung. Yuk masuk terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita udah ada di dalamnya di situ Apparel. Bener nggak Kak? Bener. Namanya bener? Iya bener, di situ Apparel. Oke. Aku boleh ganggu waktunya sebentar? Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya. Gimana kabarnya Kak Budi? Baik. Baik. Iya. Lagi sibuk apa nih Kak? Kita paling lagi sibuk seperti biasalah produksi aja. Oh, produksi. Iya Jadi benar. setiap hari tuh produksi. Iya, setiap hari kita di sini melakukan produksi. Oke. Nah Kak, awalnya aku pengen tanya. Ini tuh di situ Apparel mulai dari hobi ya katanya? Ya, jadi di situ Apparel ini awalnya sih saya dari hobi akan ngedesain, terus hobi juga suka ngumpulin artwork dari band, terus ngumpulin baju dari band-band juga, terus karena senang ngeliat desainnya, terus jadi kepikiran gitu bagaimana sih sebenarnya cara ngebuat si baju apa dari desain ke baju itu sendiri. Oh, gitu. Iya. Ih, hebat banget ya Kak, bisa jadi hobi, terus bisa juga jadi kerjaan nih. Iya. sekarang ya. Jadi menguntungkan banget Iya. ya. Terus aku mau nanya nih, di situ Apparel ini selain buat kaos gitu kan, buat apa aja sih Kak? Sebenarnya kita apparel sih jatuhnya dari mulai mulai dari topi, terus mulai dari baju, mulai dari kemeja gitu, sampai kemeja juga? Kemeja juga. Terus biasanya sehari tuh bisa bikin berapa banyak? Kalau di sini maksimal sehari itu 100 sampai 200 piece. Wow, banyak juga ya Kak? Iya. Baju aja atau topi juga bisa 100 pieces per hari? Iya, 100 piece per hari. Oh, apa aja tuh? Apa Topi, aja? kemeja, Iya, baju. semua. Keren banget sih Kak. Terus di sini emang Kakak kerja sendiri atau? Enggak, kalau untuk pengerjaan dibantu sama teman-teman yang dari produksi juga. Oh, ada berapa orang? Berapa kalau untuk sablonnya sih ada 3 orang, tapi untuk konveksinya ada sekitar 6 orang. Terus Kak, aku mau nanya lagi. Suka dukanya apa sih ngejalanin bisnis di situ Apparel ini? Nah, suka dukanya, kalau sukanya mungkin kita bangganya tuh misalnya dapat orderan dari clothingan yang udah ada namanya misalnya gitu, terus atau
dari ilustrator atau graphic designer yang emang udah terkenal, lalu kita ngerjain proyekannya mereka gitu. Kalau dukanya sih paling misalnya lagi proses produksi ada yang reject, misalnya kan nggak bisa kepake, jadinya ya buang lah atau segala macam Ada gitu. yang reject gitu Ya pasti musuh utama kita sih biasanya tuh reject gitu ya. Rugi ya Kak ya. Ya itu dia. Terus apa nih yang paling berkesan selama Kakak ngejalanin bisnis di situ aparel? Yang paling berkesan sih itu dia tadi ya, mungkin kita kalau dari gue sendiri kan punya artis idola, misalnya dari ilustrator kayak Komikazer, kayak Buletos gitu. Nah begitu mereka mau mencetak di sini gitu, itu rasanya ya bangga lah gitu, istilahnya kan dapat mengerjakan proyek-proyek yang lumayan lah gitu. Oh gitu. Oke. Nah Kak, aku mau nanya nih, kan Kakak tadi aku lihat lagi ngetik-ngetik. Iya. Itu lagi ngapain sih Kak? Biasanya sih kita di sini biasanya untuk ngedesain, untuk bikin mock-up seperti ini. Ataupun kita nanti kan dalam proses sablon kan ada proses untuk pemisahan warna. Jadi itu dikerjakan semua di sini semua. Aku boleh lihat nggak sih prosesnya? Boleh? Boleh Iya, lihat? boleh lihat. Nah, pemirsa, sekarang aku mau lihat nih proses bikin kaos, topi, Iya. itu seperti apa? Penasaran kan? Yuk, Kak, Oke. langsung. Yuk. Iya, aku udah nggak sabar. Go make your next choice. Ya, ini jadi kita tadi kan habis proses untuk mendesain dan print. Nah, sekarang untuk exposure filmnya. Exposure film. Ya, biasanya atau dikenal dengan afdruk biasanya namanya. Jadi si film tadi di print, ditempel ke sini. Ya. Nanti kita bakal exposure sama lampu UV. Oh, ada lampu UV-nya? Ya, lampu UV. Wow. Jadi untuk membakar filmnya kita menggunakan lampu UV. Oke. Ini apa nih Kak? Ini nanti kita press karena kan butuh tekanan. Jadi kita tambahin untuk busanya sendiri. Oke, ya. Ini cukup. Terus habis dari 2-3 menit ini kemana nih? Nanti kita bilas pakai air. Jadi di filmnya itu kan akan nempel. Jadi nanti dia bakal rontok. Jadi mirip lebih apa? Pensil gitu. Jadi nanti langsung proses ke sablonnya. Oh gitu. Ya. Nah sambil nunggu ini boleh nggak kita lihat-lihat ke Oke, sablonnya? lihat lain. Oke, Ayo. sip. Di mana nih Kak? Sebelah sana? Iya, di Yuk. bawah ya. Oke, yuk. Pemirsa, sekarang kita udah ada di tahap selanjutnya nih. Kak, boleh dong dijelasin sekarang itu kita lagi ada di tahap apa sih? Ya, kita udah masuk tahap sablon namanya di sini. Jadi tadi kan udah sempat bikin film di atas ya. Iya. Nah ini jadilah seperti ini kira-kira. Oke. Ya, coba. Mau? Oke. Tara! Nah, pemirsa My Job My Hobby kayak gini nih jadinya, yang udah tadi di sablon jadinya kayak gini. Keren ya. Oke deh Kak, ini buat aku boleh? Boleh. Ya udah. Nah, pemirsa, sekarang kaosnya udah buat aku nih. Selanjutnya apa? Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana ya. Ikutin aja dulu passionnya apa. Kalau emang udah ketemu, teruslah lakuin gitu. Konsisten akan dengan kerjaannya. Dan memang semua namanya usaha itu kan butuh proses kan ya. Iya. Nah, Kak, tadi kan suka dukanya udah, terus pengalaman yang paling berkesannya juga udah. Nah, sekarang aku pengen nanya harapan Kakak dan tim di situ Aparel itu ke depannya gimana? Untuk harapannya sendiri, kami sih inginnya kita bisa go internasional ya.
Wow. Jadi kita bisa ngerjain produk-produk luar. Amin. Gitu. Jadi kita harus bersaing sih sebenarnya sama pasar-pasar kayak Thailand. Oke. Sampai nanti ke Eropa sana. Amin. Semangat Kak. Iya. Terus terakhir nih Kak, aku pengen Kakak kasih tips-tips nih buat pemirsa My Job My Hobby. Gimana sih bikin hobi jadi bermanfaat dan menguntungkan kayak Kakak nih sekarang? Yang pertama sih paling untuk yang baru memulai ya ikutin aja dulu passionnya apa. Kalau emang udah ketemu teruslah lakuin gitu. Konsisten akan dengan kerjaannya dan memang semua namanya usaha itu kan butuh proses kan ya. Iya. Ya tekunin terus. Mungkin nanti duit itu akan mengikuti sih kalau emang kita totalitas dalam pekerjaan yang kita tekuni. Nah, bener banget tuh Kak Budi. Pemirsa My Job My Hobby, itu dia. Udah ada tips-tipsnya, harapannya juga udah dikasih tahu. Semoga bermanfaat buat pemirsa My Job My Hobby. Kalau menurut gue sih kenapa enggak? Karena menurut gue kebutuhan orang saat ini semakin spesifik. Dimana yang spesifik ini sekarang udah mulai menjual, dan ya menjual artinya uang kan gitu. Terus luas jadinya sekarang sih kayak dari sesuatu yang tadinya general banget gitu terhadap yang namanya mungkin penjualan pembelian, sekarang yang kayak banyak hal yang bisa dijual dari hobi-hobi yang lo punya, dari kemampuan yang lo bisa, dari pensil warna skill yang lo raut, itu sih gitu. Kalau menurut gue sih bisa banget, karena kenapa enggak lo ngejalanin hobi lo dengan baik gitu, terus lo menemukan lingkungan yang pas dengan hobi lo, dan lingkungan itu mendukung lo juga ngejalanin hobi lo sampai ya, lo bisa menghasilkan juga. Dan banyak juga contoh-contohnya kan sekarang kayak lo dari musik, dari makanan, lo buka toko kecil-kecilan atau apa kayak gitu yang sampai bisa menghasilkan ya dari hobi lo sendiri yang lo sukain itu. Bisa, yang penting kewajiban kita bisa berjalan dengan sama si hobi. Oke pemirsa My Job My Hobby, di episode perdana kita kali ini kita udah saksikan kisahnya Kak Budi dari hobinya bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan. Semoga di episode kita kali ini bisa menginspirasi kalian dan memotivasi kalian yang punya hobi-hobi keren bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Saya Mei, sampai ketemu di episode kita yang lain. Dadah! Yeah, long time many people have suffered. Never fell in love till I fell in love with you. Never knew what a good time was till I've had a good time with you.